Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara Sobat The Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur untuk pagi hari ini kita boleh bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dengan program Bread of Life. Senantiasa kehidupan kita terus-menerus merasakan, mengalami kasih karunia dari Yesus Kristus. Mari kita berdoa sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Engkau Allah yang memelihara, menuntun langkah kehidupan kami, dan pagi hari ini Engkau berikan kepada kami udara yang segar, kekuatan kesehatan yang baru untuk kami melakukan segala aktivitas kami. Kami akan belajar kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus yang memberikan pencerahan untuk setiap kami, agar mengerti firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di dalam kehidupan kita hari demi hari, kita tidak luput dari kesusahan. Kita tidak terlepas dari penderitaan. Tetapi selalu ada pelajaran yang baik dan berguna di balik kesusahan yang kita alami. Selalu ada hikmat di balik penderitaan yang kita hadapi. Selalu nampak adanya pelangi sehabis hujan yang kita rasakan setiap hari. Hari ini kita belajar tentang hikmat di balik penderitaan. Salah satu makanan khas di negeri Cina adalah la bakso, yaitu bubur yang dibuat dari 8 macam biji-bijian, yaitu kacang-kacangan, ditambahkan beras, ditambahkan hongcau, dan sedikit gula. Nah, la bakso atau bubur 8 macam ini biasa dinikmati oleh banyak orang ketika mereka tidak sempat sarapan di rumah, maka mereka akan membeli bubur 8 macam ini di lapak-lapak, di warung-warung yang ada di banyak kota atau daerah di negeri Cina. Jadi, bubur 8 macam ini adalah makanan masyarakat, di mana setiap hari selalu ada dari mereka yang akan menikmati la bakso ini. La bakso mulai dikenal pada zaman dinasti Qing, yaitu ketika Raja Zhu Yuanzhang itu mulai memperkenalkan makanan ini kepada para menterinya. Raja Zhu Yuanzhang adalah seorang raja yang baik, raja yang penuh dedikasi untuk berjuang membangun negaranya dan berjuang untuk membuat masyarakatnya hidup sejahtera, tercukupi segala kebutuhan mereka hari demi hari. Sewaktu kecil, Raja Yuanzhang dibesarkan di dalam keluarga yang miskin. Mereka tinggal di daerah yang tertinggal, yang sangat miskin, sangat minus, dan dibesarkan di dalam keluarga yang miskin pula. Sehingga Yuanzhang muda yang kecil ini setiap hari menawarkan diri sebagai gembala untuk menggembalakan kawanan ternak dari orang-orang yang ada di desanya. Ada seorang tetangga yang kemudian memperkerjakan Yuanzhang kecil ini untuk menggembalakan kawanan ternaknya. Tetangga ini adalah tetangga yang kejam, tetangga yang galak, tetangga yang kemudian ucapannya sangat menyakiti banyak orang, orang yang kasar. Tetapi Yuanzhang tidak punya pilihan yang lain. Dia harus bertahan hidup, menghidupi dirinya dan keluarganya. Karena itu dia kemudian bersedia menggembalakan
kawanan ternak dari tetangganya yang kejam ini. Setiap hari dia memberikan makan, memberikan minum, memandikan, menjaga, merawat sedemikian rupa. Hingga pada suatu sore, setelah membawa sapi gembalaannya makan di padang rumput, maka kemudian Yuancang kecil menghantar sapi-sapi gembalaannya untuk kembali ke kandang. Dalam perjalanan pulang harus melewati jembatan kayu yang sempit. Satu demi satu sapi itu kemudian dihantarnya sampai ke seberang. Tetapi sapi yang terakhir terjatuh dari jembatan dan masuk ke sungai. Dan salah satu kaki belakangnya patah karena kecelakaan ini. Yuancang menjadi takut. Pasti dia akan dimarahi. Pasti dia akan dihajar. Pasti dia akan dihukum. Dan itulah yang terjadi ketika sang tetangga pemilik sapi itu mengetahui salah satu kaki sapinya patah. Zhu Yuancang diumpat, dimaki-maki, dipukul, dihajar, bahkan kemudian dikurung di dalam gudang. Selama 3 hari 3 malam, Zhu Yuancang tidak diberi makan oleh majikannya. Dia menjadi lapar, kemudian dia mencari bahan makanan apa yang dapat dinikmati di gudang itu. Ketika didapati ada sebuah lubang tikus, dia memperhatikan di sana ada biji-bijian, ada kacang hijau, ada kacang merah, ada kedelai, ada beras, ada berbagai macam kacang-kacangan, biji-bijian di sana. Maka kemudian Yuancang kecil ini mengambil aneka biji-bijian dan beras di dalam lubang tikus itu. Kemudian memasaknya di dalam sebuah panci di dalam gudang itu. Ditambahkannya sedikit gula. Dan ketika masak, Yuancang makan apa yang ada tersedia bahan-bahan di dalam gudang itu. Yuancang sangat menikmati dan mengatakan, ini adalah salah satu makanan paling enak yang pernah saya nikmati. Ini adalah makanan yang paling enak yang pernah saya makan hingga sekarang ini. Di tengah kesulitan, di tengah kesusahan, di tengah penderitaan, segala hal yang dapat kita makan, kita minum, merupakan hal yang paling enak, yang paling nikmat, yang dapat kita rasakan. Singkat cerita, ketika Zhu Yuancang menjadi seorang raja, dia lupa akan segala kesusahan, penderitaan pada waktu dia masih kecil. Raja Yuancang makan makanan yang enak. Sampai suatu hari dia merasa bosan dengan segala makanan yang dia nikmati. Kemudian dia teringat masa-masa ketika dia ada di dalam gudang. Ingat ketika dia mengatakan, ini makanan yang paling enak, paling nikmat yang pernah saya makan. Raja Zhu Yuancang kemudian meminta koki istana memasakkan baginya lapaco, bubur yang dibuat dari 8 macam biji-bijian. Tentu ada banyak macam biji-bijian yang dimasukkan, kacang-kacangan, ditambahkan beras, ditambahkan hongcao, dan sedikit gula.
Dan tentu koki istana kemudian dapat memasaknya dengan enak dan lezat. Kemudian Raja Zhu Yuanzhang mengundang semua menterinya untuk menikmati bersama-sama lapazuo, bubur 8 macam ini, di dalam santap makan malam bersama. Semua menteri ketika menikmati bubur 8 macam ini mengatakan, wah, bubur ini enak. Bubur ini sungguh membuat setiap orang yang menikmatinya punya semangat yang baru. Raja Zhu Yuanzhang ketika dia makan bubur ini, dia teringat akan masa-masa penderitaan, masa-masa kesulitan yang pernah dialaminya. Dia teringat betapa dia harus berjuang sedemikian keras untuk bekerja mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Dia teringat bagaimana harus punya semangat, punya kesetiaan dalam menjalankan setiap tugas yang dipercayakan kepadanya. Dia ingat untuk setia melakukan segala tanggung jawabnya demi kesejahteraan banyak orang. Sejak saat itu, Raja Zhu Yuanzhang makan sarapan pagi bubur 8 macam ini untuk mengingatkan kepada dia, saya berhasil, saya menjadi seorang raja karena pelajaran yang saya ambil dari pengalaman masa lalu saya yang penuh dengan penderitaan. Bubur ini mengingatkan masa-masa sulit, tapi juga mengingatkan kepada saya keberhasilan karena kekuatan, semangat, kesetiaan dalam menjalankan segala perkara. Meski itu sulit, meski itu susah, meski itu berat, tapi selalu dikerjakan dengan baik, maka akan ada hasil yang baik pula. Hasil tidak pernah mengingkari usaha. Karena itu Raja Zhu Yuanzhang selalu ingat ada hikmat di balik penderitaan yang dia alami. Ada pelajaran yang baik dan berguna di balik kesusahan yang dia alami di waktu kecilnya. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Kita tidak lepas dari kesusahan, kita tidak lepas dari pergumulan, kita tidak bebas dari keraguan-raguan, kita tidak bebas dari penderitaan. Tapi kita percaya bahwa Yesus Kristus sumber penghiburan, sumber kehidupan kita, memberikan kasih karunia demi kasih karunia sehingga kita dapat menanggungnya. Dan penghiburan yang kita terima, pertolongan yang kita terima dari Tuhan, membuat kita dapat pula menolong orang-orang yang lain. Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus yang kedua, pasal yang pertama ayat 3 dan 4 mengatakan demikian. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Paulus menyadari dalam kehidupan yang dia jalani, dalam pelayanan yang dia lakukan, ada banyak tantangan,
ada banyak kesulitan, bahkan sakit penyakit yang dia alami. Dikejar-kejar, ditangkap untuk dipenjara, bahkan dibunuh. Terkatung-katung di laut, dipatuk ular. Tetapi Paulus tahu dia memiliki Yesus Kristus yang dikatakan penuh belas kasihan dan penuh dengan penghiburan, yang memberikan pertolongan kepada Paulus melalui segala penderitaan, kesulitan yang dia alami. Sehingga pengalaman kehidupannya dapat dibagikan kepada banyak orang. Penghiburan yang dari Allah dia terima, sehingga Paulus pun dapat menghibur mereka yang juga mengalami penderitaan yang sama dengan dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat The Messenger, demikian pula kehidupan kita. Kita punya Allah yang setia, yang tidak pernah mengabaikan kita, tidak pernah meninggalkan kita, penuh belas kasihan, sumber penghiburan, maka selalu bergantunglah kepada Tuhan Allah kita. Dalam setiap penderitaan yang kita alami, ada hikmat, ada pelajaran yang baik dan berguna bagi masa depan kita. Dan bagaimana kita dapat menghiburkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Satu kali ada seorang jemaat yang kemudian datang ke rumah. Dia menceritakan bahwa dia sedang sakit, satu penyakit, dan dia mengatakan, saya sudah ke dokter, tapi kemudian tidak sembuh. Jadi ada sakit punggung yang tidak kunjung sembuh. Ketika saya mendengar bahwa ibu ini menderita sakit punggung yang tidak kunjung sembuh setelah berobat ke beberapa dokter, kemudian saya ingat ada pula seorang jemaat yang pernah menceritakan pengalamannya yang sama dengan ibu ini. Sakit punggung yang tidak kunjung sembuh. Kemudian dia memeriksakan diri kepada seorang dokter. Dan dokter ini mengatakan, oh kamu punya sakit saraf kejepit. Maka ada beberapa terapi yang harus dijalani. Saya ingat pesan atau sharing pengalaman ibu yang lain. Kemudian saya sampaikan kepada ibu yang datang ke rumah ini. Ibu bisa memeriksakan diri ke dokter A seperti yang disebutkan oleh jemaat yang lain. Ibu bisa memeriksakan diri di sana. Nanti kalau diminta ada terapi-terapi yang perlu dijalani, lakukanlah itu sesuai dengan apa yang dokter itu katakan. Ketika saya berikan kartu nama seorang dokter, dia membaca, baik Pak Andi, saya akan coba dokter yang ini. Beberapa minggu kemudian, ibu ini datang dan mengatakan, wah terima kasih ya Pak Andi, saya cocok dengan dokter yang Pak Andi katakan. Saya katakan itu pun saya mendengar dari jemaat yang lain. Dan itu ketika ibu bercerita, saya ingat. Maka kemudian memberikan kartu nama dokter itu kepada ibu. Ya, sekarang kondisi saya lebih baik, meskipun masih sakit, tetapi sudah lebih baik. Saya katakan, setiap kesulitan, setiap penderitaan yang kita alami, Tuhan akan menolong kita. Dan jangan lupa, anugerah Tuhan itu selalu perlu kita bagikan kepada banyak orang. Pengalaman kita, di mana Tuhan tolong, akan juga menguatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur.
di dalam setiap langkah kehidupan kami yang tidak mudah, yang penuh dengan tantangan, penuh dengan kesulitan, penuh dengan penderitaan dan beban berat. Engkau Allah yang penuh belas kasihan, yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan pelihara tuntun langkah kehidupan kami. Di dalam setiap penderitaan yang kami alami, di dalam setiap kesusahan yang kami rasakan, ada hikmat, ada pelajaran yang baik dan berguna bagi masa depan kami, bahkan bagi orang-orang yang ada di sekitar hidup kami. Kami menghiburkan, kami menolong, mengasihi orang-orang yang di sekitar kami dengan penghiburan dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan, kasih daripada Tuhan. Berkati Sobat The Messenger di dalam setiap pengalaman kehidupan kami, selalu menyadari Tuhanlah yang memegang langkah hidup kami, dan hidup kami dipanggil untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kami serahkan sepanjang hari ini di dalam setiap tugas tanggung jawab peran yang harus kami kerjakan. Tuhan, Engkau yang memberikan pertolongan. Semua kami lakukan dengan sepenuh hati kami dan Engkau membuatnya berhasil. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga Sobat The Messenger, Engkau yang cukupi kebutuhan di tengah keluarga. Untuk anak-anak kami yang studi baik secara online ataupun tatap muka, Tuhan berkati setiap sarana, prasarana dan proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, dengan lancar. Bagi orang tua kami, Tuhan, Engkau yang terus memberikan pemeliharaan, kekuatan, kesehatan di tengah segala keterbatasan fisik, tetap mengucap syukur untuk segala kebaikan yang Tuhan berikan. Ikat kami dengan kasih yang saling melengkapi, saling menyempurnakan, sehingga dalam setiap kesulitan yang kami hadapi, sungguh kami boleh melihat Tuhan yang menolong. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Khususnya kami berdoa untuk sekolah-sekolah, lembaga-lembaga pendidikan yang ada di dalam negara kami, Indonesia. Engkau yang memberkati semua kurikulum, sarana, prasarana, tenaga pengajar, dan setiap instansi yang terkait, baik peserta didik ataupun orang tua, guru, semua kami mengerjakan tugas tanggung jawab kami dengan baik, sehingga kurikulum ataupun pendidikan di negara kami Indonesia dapat berjalan dengan baik, menanamkan satu budi pekerti yang luhur bagi masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, agar hidup saling menghormati, menghargai, mengasihi di tengah keberagaman di negara kami Indonesia. Tuhan hapuskan untuk segala kelompok usaha-usaha yang dilakukan kelompok-kelompok ekstrim yang ingin memecah belah negara kami Indonesia. Engkau yang akan menghambat, Engkau yang akan memutus usaha-usaha yang dilakukan oleh mereka. Berkati sehingga setiap proses pendidikan, pembelajaran di negara kami Indonesia menghasilkan generasi yang baik, generasi yang punya budi pekerti yang luhur, punya ilmu yang tinggi, serta karakter yang mendatangkan pengaruh baik bagi banyak orang. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta penghiburan, persekutuan kekuatan dari Roh Kudus, senantiasa menyertai kita sekalian, sehingga dalam segala penderitaan, kesusahan, pergumulan, Tuhan akan membuka jalan, mendatangkan damai sejahtera, sukacita dalam kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus,
Ingatlah selalu akan Yesus Kristus yang penuh belas kasihan, yang menjadi sumber kehidupan kita. Sehingga dalam segala kesusahan kita, beban berat kita, penderitaan kita, Dia akan tolong. Dan di dalam setiap kesusahan penderitaan kita, selalu ada hikmat, pelajaran yang baik, yang berguna bagi hidup kita, dan juga bagi sesama kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.